Gimana? Udah kayak foto model belum, men? Jauh. Jauh. Kenapa Brio bisa jadi hatchback terlaris? Anyway, welcome back to our channel Informatif. Check this out. Katanya kalau di Indonesia biar jadi terlaris harus 3 baris. Katanya. Tapi kalau ngomongin hatchback kan memang nggak ada yang 3 baris ya, semua 2 baris. Tapi kenapa si Brio ini malah yang laris? Dengan harga 253 juta, men. Wow. Yang artinya agak lumayan ya. Tidak murah. Cuma anehnya dengan harga segitu, kok bisa Brio jadi hatchback paling laris di Indonesia? Bahkan di tahun 2022 ya, bisa jadi mobil terlaris dari semua varian, men. Semua mobil. Gokil. Tapi sampai hari ini dia masih jadi yang terlaris di kelas hatchback. Itu luar biasa. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Gue udah riset ini, gue tanya-tanya sama teman-teman atau pemakai-pemakai dari Brio ya. Terutama yang model-model varian-varian baru yang sekarang-sekarang nih. Kenapa mereka akhirnya memilih Brio? Karena mereka salah satu faktor juga kenapa ini bisa jadi mobil yang paling laris lah, kurang lebih begitu. Faktor yang pertama adalah fun to drive. Kalau ngomongin kompetitor ya, dia head to head biasanya sama Agya. Kenapa Agya begini? Kenapa emang? Burung. Wow. Ayla apa sih? Segitiga. Nah udahlah. Agya, Ayla, Sirion biasanya itu ya. Yoi. Nah, si Brio ini adalah hatchback paling fun to drive di kelasnya ya. Di garis bawah, di kelasnya yang di antara tadi para kompetitornya yang sekelas yang apple to apple. Ini paling fun to drive. Kita udah pernah coba, sering bahkan kita pakai sehari-hari. Minjem punya teman, ada yang punya ya? Ada. Karena kita nggak pakai mobil ini. Tapi ini enak banget, fun to drive. Fun to drive itu berarti kurang lebih gini lah kalau bisa dijelasin secara sederhana ya. Kayaknya nempel aja. Enggak gitu. Maksudnya nempel ke jalan enak gitu. Kalau dibilang, kan kadang ada yang kalau ngomongin ini ya, kestabilan atau kenyamanan dalam berkendara itu kalau dibilang empuk, tapi dia nggak stabil. Ada yang keras tapi nggak nyaman. Nah ini enak gitu. Gua agak susah mendeskripsikan itu, men. Handlingnya enak. Handlingnya enak, terus manuver dan lain-lain. Karena kan mobilnya juga kecil. Ya hatchback lah ya. Ya pasti sat-satnya juga enak gitu sih. Terus posisi berkendara dan lain-lain, visibilitas. Jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan mobil ini jadi kerasa fun to drive gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai apa yang gue omongin ini cuma jadi kata-kata belaka, omon-omon, Retorika. Jangan sampai nanti kalah. Jadi teman-teman sebaiknya cobain aja test drive, ketemu sama Om Arif, kontak minta bantu untuk test drive, cobain apa yang gue omongin bener atau enggak. Tapi gue berani garansi bener sih. Nah, faktor yang kedua nih guys, yang jadi alasan kenapa mobil ini bisa jadi mobil hatchback terlaris ya mesin sih. Gue buka dulu ya. Kapnya aja panas nih. Padahal nggak habis dipakai karena cuacanya lagi panas banget nih. So shiny siang ini. Ini pagi ya? Pagi. Belum siang. Oh tadi gue bahas lagi ini mesinnya nih. Mesinnya salah satu yang paling irit, bukan salah satu di kelasnya. Ini diklaim paling irit ya men? Paling irit. Di antara kompetitor-kompetitor yang tadi udah kita sebutin, ini paling irit. Mesinnya dia pakai 1200 cc, 4 silinder Honda iVTEC ya. Terkenal sih emang ini mesin yang irit menurut gua. Kita udah coba juga dan gua pernah punya Honda juga pakai mesin yang sama. Dan menurut gua secara konsumsi bahan bakar sangat menolong saya yang masih kepikiran untuk beli bensin banyak-banyak. Terus dipakai di dalam kota di mana kondisinya mungkin macet dan stop and go, mobil irit itu kepake banget pasti. Tapi kalau ngomongin tenaga, mobil si Brio ini kan dengan dimensi yang cuma segini, 1200 cc menurut gue bahkan dibawa ke luar kota pun masih sangat worth it sih. Jadi nggak takut yang kekurangan tenaga, nggak. Karena kan cuma 2 baris, mobilnya juga kecil yang nggak berat-berat banget. Jadi dipakai di dalam kota enak, di luar kota juga ya nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah. Itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa mobil ini jadi mobil hatchback terlaris di Indonesia. Di Indonesia ya? Yoi. Wow. Di Indonesia. Berarti padahal kalau ngomongin hatchback keseluruhan kan banyak, men. Banyak. Bahkan yang di atas-atasnya kan juga ada Jazz ya. Ada dulu. Ada Yaris. City sekarang, Bang. City ya? Oh iya, Jazz sudah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ah, aku lupa sekali. Kenapa mobil-mobil yang gua gemari selalu discontinue? Ada Jazz, ada Freed, ada Estilo. Estilo nggak ada. Wah, Estilo ya, itu keren sih. Dan ini faktor ketiga nih, kenapa mobil ini jadi mobil hatchback terlaris se-Indonesia? Ya pasti masalah desain dong. Dadah. Tuh kalau ngomongin desain, lo kedengeran nggak sih teriakan-teriakan raptor di belakang sana? Reptil.
Anyway, kita lagi ada di Honda Pradana Sawangan di Jalan Raya Cinangka nomor 9 nih, Depok, Sawangan. Ini adalah dealer terbesar, salah satu yang terbesar ya, Yoi. yang authorized resmi di Indonesia. Dan tempatnya luas banget, sejauh mata memandang nih. Kita lagi ada di belakang, mobil baru semua, tidak ada mobil second. Ini mobil baru semua nih. Jadi mau beli langsung aja kontak Om Arif ya. Lanjut lagi, ngomongin apa tadi? Desain kalau ngomongin Honda, kayaknya tidak akan ada yang komplain. Ya walaupun desain itu masalah selera, tapi kayaknya desain dari Honda bisa mencakup mayoritas para pengguna otomotif. Banyak yang bilang desain, terutama si Brio ini ya, cantik atau ganteng ya? Cantik dan ganteng. Ya, unisex. Ada kadang mobil yang terlalu kecewe-cewean, ada yang mobil terlalu kelaki-lakian. Kalau ini kayaknya di dua-duanya masuk. Makanya buat teman-teman yang cowok, cewek, banyak banget nih yang pakai mobil ini, terutama mungkin untuk mobilitas di dalam kota. Kita mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah, terutama di bagian grillnya ini, penyegaran ini nih. Dibandingin yang versi-versi sebelumnya, ini menurut gue jadi tambah ganteng sih. Ini ada black room gini nih. Cakep ya, bersinar. Ini ada black glossy, terus ada emblem RS, karena ini yang varian RS-nya ya. Sampai ke bagian bawah ada fog lamp, housingnya juga cakep nih, jadi nyatu sama ke underguard bagian bawah. Belum lagi warnanya electric lamp ya men, kalau nggak salah. Belum lagi kalau ngomongin perlampuan, semuanya sudah LED ya men. Yoi. Ini LED multi reflektor, terus lampu senja, terus bagian bawah juga ada fog lamp-nya, bahkan sudah LED, jadi sudah lengkap lah. Kurang apa? Bagian depan sudah cukup ganteng, bagian samping tidak kalah ganteng cerita di bagian samping ya. Karena ini varian RS ya, jadi kerasa banget sportinya, terutama di bagian kaki-kaki nih. Nah untuk kaki-kakinya dibikin lebih sangar nih menurut gue, lebih sporty. Dia sebenarnya two-tone polish ya, tapi nggak dibikin machining, jadi lebih gelap gitu. Bahkan kalau dari jauh kesannya kayak full black aja, kayak di blackout ya men. Yoi. Tapi padahal enggak sih sebenarnya kalau lu lihat lebih detail. Ukurannya pakai 185/55, ringnya ring 15. Ring 15 menurut gua untuk mobil hatchback sekecil ini sangat cukup. Kadang ada yang digedein, ya bebas sih ya. Sebenarnya kalau anak-anak klub sampai nyelup, sampai keluar ya bebas sih. Tapi menurut gua bawaan dari pabriknya ini ukuran segini sebaiknya dipertahankan untuk menjaga kenyamanan si mobil. Pengereman sudah pakai cakram, safety bagus. Sini polos, nggak ada apa-apa lagi. Sampai ke bagian sini nih. Nah, menurut gua yang gua notice selain dari bagian depan tadi nyambung ke bagian samping, ada side skirt yang bikin mobil ini jadi kelihatan seolah-olah ceper gitu. Padahal nih kalau dibilang ceper juga nggak ceper ya. Ngehajar polisi tidur, jalan-jalan rusak sih pelan-pelan masih oke lah, nggak ada masalah. Bukan yang ceper sampai gasruk-gasruk, nggak. Tapi secara visual kelihatannya jadi ceper gitu. Dan mobil kalau kelihatannya kayak begitu jadi ganteng aja gitu menurut gua. Di atas polos, nggak ada tambahan talang air dan lain-lain. Sini handle pintunya dia sewarna body ya dengan akses smart entry. Si spionnya udah di blackout tuh, jadi kayak nyambung ke pilar gitu. Ada lampu sennya juga. Dia pelipatan dan pengaturannya sudah elektrik ya. Ke bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang men. Nah guys, di bagian belakang antenanya short tall di bagian belakang nih, nonjol tuh kelihatan. Terus ada rear upper spoiler. Ada high mount stop lamp, kacanya belum pakai defogger, wiper. Nah, di sini lampunya dia masih pakai bohlam biasa ya, men. Yuk, belum LED tadi. Jadi tidak seperti di bagian depan. Depannya udah full LED, di belakangnya belum. Tapi sebenarnya sih nggak ada masalah juga, karena sebenarnya dari konsep mikanya dia dibikin nanti cahayanya juga kayak berpendar seperti LED, walaupun padahal bukan LED ya. Ada emblem Brio, emblem Honda, terus sama RS karena ini varian RS ya. Terus ini ada sensor parkir 2 titik, di bagian bawah ada underguard ya, terus dibikin kayak diffuser gitu. Mufflernya di bagian sebelah kanan. Sebenarnya kalau dari desain depan, samping, belakang, menurut gue ini menyala bangku. Menyala. Ya wajar lah kenapa ini bisa jadi hatchback terlaris. Gue penasaran nih, apakah promonya menjadi salah satu faktor juga? Kita tanya langsung sama Om Arif yuk. Nah guys, sekarang waktunya promo sama Om Arif. Betul. Ya dibetulin, kalau salah gimana? Tetet gitu ya. Om Arif nih, gue mau nanya langsung, promosi Brio yang katanya mobil hatchback terlaris di Indonesia. Betul. Promonya sebagus apa sih? Promonya bagus banget Om, apalagi di Honda Pradana Sawangan ini kan dealer terbesar nih. Ya. Pokoknya promonya juga nggak kalah besar. Segede apa? Kalau gue mau nanya langsung apa yang ditanyain sama netizen itu, kedengeran nggak? Diskon berapa Om? Gitu. Pokoknya kalau diskon langsung japri aja, karena diskonnya gede banget sampai nggak muat di kamera. Wah, gila. Kalau kamera segini, diskon segini nih. Gitu. Jadi kalau disorot kamera tinggal pusernya doang. Tapi yang masuk akal ya, ini adalah Honda salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Masa ya diskonnya kecil? Logiknya gitu guys. Betul. Nah terus kalau mau ngambil kredit nih, mungkin ada paket-paket yang bagus. Paketnya kita untuk bunga ya. Ya. Kita ada promo bunga mulai dari 0%. 0% bisa? 0% bisa, tanpa bunga. Oke.
Terus kita DP mulai dari 5 jutaan aja. 5 juta. 5 jutaan. CRS ini Yang tipe terendah. terendah. Ya. Kalau yang ini Kalau yang ini 14 juta. 14 juta. Ya. Oke. Terus kalau mau pengen angsuran murah juga bisa kali ya? Angsuran murah kita mulai dari 3 jutaan. Oh, 3 juta bisa ya? 3 juta bisa. Jadi sebenarnya untuk simulasi negotiable ya. Betul. Dicari yang paling nyaman, bukan berarti teman-teman kalau kredit harus dengan DP minim Iya, atau angsuran murah, tapi yang pasti cari yang paling nyaman. betul. Terus Om, kalau tenor maksimal berapa sih? Wah, kita bisa tenor maksimal paling panjang, kita bisa sampai 8 tahun. Panjang juga ya. Ya, Jadi kalau buat yang nyari angsuran nyantai itu ya, betul. yang usaha-usaha gitu kan Angsuran biasanya. nyantai, cicilan ringan mungkin ya. Ya, 8 tahun bisa. 8 tahun bisa ya. Bisa. Nah, terus kalau apa namanya konsep kreditnya nih, kadang teman-teman ada yang nggak mau pakai konvensional, dia milihnya pakai syariah. Bisa juga. Bisa. Pokoknya apapun syariah bisa kita gas langsung. Oke gas nggak? Oke, gas. Menang berarti ya berarti. Oh iya, berarti semua konsep apapun itu bisa dibicarakan lah ya. Bisa. Nah, Bisa, kalau bisa. ngomongin kredit kan nggak terlepas dari ngomongin data. Betul. Sedibantu apa sih datanya? Takutnya mungkin ada teman-teman yang datanya agak belak-belok, puter balik bahkan. Kita kan ngomongin dealer paling gede, masa data nggak dibantu juga. Oh Ya iya. kan? Pokoknya kita data dibantu, rumah ngontrak pun kita bisa. Rumah ngontrak bisa? Ngontrak. Nah, kan banyak nih teman-teman yang sekarang lebih mementingkan punya mobil dulu dibanding punya rumah. Jadi ngontrak Om. Jadi itu bisa ya? Bisa. Nah, Rumah itu sewa enak bisa. tuh. Ini kabar gembira sekali nih. Jadi Om Arif siap bantu. Ya iyalah, kredibilitas dealer kan dipertaruhkan di sini. Betul. Dibantu banget pasti ya. Pasti dong. Penjualan harus ini kan kita di Depok nih. Ah. Harus di Jabodetabek aja atau bisa meluas kemana-mana mungkin? Kalau untuk penjualan kita bisa sepulau Jawa, Om. Sepulau Jawa? Sepulau Jawa. Berarti kayak Jawa Tengah, Jawa Timur bisa ya? Bisa. Sebenarnya kita bantuin untuk teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, tapi KTP daerah kita bisa bantu. Nah, kadang itu jadi masalah ya. Iya. Kan di daerah sini banyak pendatang. Betul. Which is KTP-nya masih KTP Daerah. daerah. Nah, itu tetap bisa ya? Masih bisa. Wah, ini enak nih. Jadi teman-teman nggak harus ribet pindahin data Ya, ke Dukcapil. betul. Nggak usah ya? Bisa dong. Om, kalau ada customer nih, mobil lamanya mau dijual dulu untuk dapetin Honda, bisa bantu ya jualnya? Bisa dong. Trade in. Trade in, ya. Harus dari merek Honda aja atau boleh dari yang lain? Boleh selain merek Honda, merek apapun bisa. Apapun? Apapun bisa. Contoh nih, gua nih mau beli Brio, mobil lama gua mungkin contoh ya, Iya. Ferrari gitu, bantu bisa ya? Bisa dong. Apapun kan? Apapun bisa. Apapun bisa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apapun mobil lamanya, konsultasikan sama Om Arif, nanti biar bisa dapat mobil apapun, tidak hanya Brio ya? Betul. Dan kelebihan lagi nih Om, untuk tukar tambah di sini, kita mobil lamanya diambil setelah mobil baru datang. Jadi bisa dipakai dulu kan, kalau proses kredit biasanya waktu tuh semingguan. Jadi dipakai dulu lah daripada di rumah nggak ada mobil, pakai dulu boleh. Wah, enak ya. Jadi teman-teman masih bisa pakai mobil lamanya sampai mobil baru datang. Betul. Walaupun sudah deal ya. Walaupun sudah deal ya. Nah, itu enak ya. Jadi kan kadang bingung ya, mobil lamanya udah ditarik sama Iya. yang beli, mobil barunya nggak datang nih, Iya. mana nih Arif nih nggak ini. Nah. Akhirnya harus naik Gojek. Betul. Itu nggak akan terjadi ya. Nggak akan terjadi selama beli di Honda Prada Sawangan. Tuh, jadi teman-teman pakai aja dulu mobil lamanya sampai mobil barunya nih datang. Siap. Terus Om, ada promo yang lain nggak dari unit lain? Honda kan banyak nih. Siap. Ada promo apa yang bagus? Nah, promo yang tadi Arif udah sebutin itu bukan hanya untuk Brio aja, tapi untuk semua mobil Honda yang ada di Prada Sawangan bisa pakai promo yang tadi. Oh, bisa dipakai ya? Bisa dipakai, bukan hanya Brio. Nah, untuk konsepnya juga nanti simulasi dan lain-lain bisa negotiable ya? Betul. Bisa diminta simulasi dulu? Bisa dong. Nanya-nanya mah gratis kali ya? Gratis. Gratis tuh. Cek strik aja gratis, apalagi cuma nanya-nanya. Terus Om, kalau mau test drive, kan ini kan katanya mobil paling enak nih, paling fun to drive. Kalau nggak Betul. test drive kan nggak tahu. Betul. Bisa test drive nggak? Bisa dong. Buat Honda lovers nih Wih. yang mau test drive ya. Nggak harus di dealer, tapi kita Oh, bisa nyamperin. bisa ke kantor, bisa ke rumah, bisa ke mall juga kita samperin. Ke Oyo. Bisa. Nah, mungkin dia nungguinnya di situ, ya kan? Bisa, Iya. bisa. Om Arif nih suka. Nah, intinya di mana aja. Betul. Jadi nggak harus datang ke sini. Kalaupun mau datang ke sini juga boleh ya. Betul. Karena menurut gua di sini test drive enak banget. Tempatnya luas banget. Tempatnya Tapi kalau luas. males, biar Om Arif aja yang ke sana. Yang ke rumah, betul. Nah, terus kalau beli mobil ini kan mobil baru nih. Dapat apa aja sih? Nah, After kalau sales-nya gitu mungkin. after sales-nya yang jelas kalau beli mobil Honda kan yang pasti after sales-nya lebih tinggi daripada merek-merek lain. Betul, apa tuh? Ya kayak mobil Brio
untuk dijual laginya harganya masih bagus Om. Stabil. Masih stabil. Servis gratis gitu dan lain-lain mungkin. Nah, untuk yang menanyakan mobil Honda itu servisnya mahal, sekarang jangan khawatir karena mobil Honda Brio ini sekarang udah free paket hemat 1, yaitu perawatan berkala, jasa, oli dan partnya udah gratis selama gitu. 4 tahun atau kilometer 50.000 mana yang tercapai duluan Om. Oh, jadi ada paket ya? Iya. Jadi yang di kredit, yang di paket bukan cuma kredit. Ya. Servis juga bisa. Servis sudah bisa. Dan itu jadi lebih murah. Lebih murah. Jadi buat teman-teman yang bilang Honda spare partnya mahal, Iya. silahkan gigit jari. Karena solusinya udah ada dari Om Arif. Udah free nih. Udah free ya. Nah Om, ini ada pertanyaan yang paling penting nih Om. Ini kan kayak tadi saya cek ke samping, belum ada talang air, gitu-gitulah. Ada solusi nggak Om? Ya, pokoknya japri aja. Pokoknya kalau deal pasti saya kasih yang terbaik. Wah. Termasuk bonus-bonus yang tadi. Nah itu yang diinginkan oleh para penonton Om. Betul. Jadi intinya teman-teman nanti ada nego apa silakan diomongin Siap. aja ya. Nah Om Arif, kalau ada teman-teman yang mau cek katalog digitalnya mungkin ada IG Ada, atau? ada. Boleh sebutin? Arif_Honda Depok. Oh. Itu ada di bawah ya. Terus yang mau cek linknya ada di deskripsi juga, nanti tinggal diklik aja bisa dilihat track record dari Om Arif. Tapi lebih enak sih telepon sama WA langsung. Betul. Aja. 1 kali 25 jam lah ya. 28 jam. 28, lebih banyak dia. Nambah-nambahin nggak apa-apa deh. Tapi intinya Om Arif standby terus. Siap. Jadi teman-teman yang mau nanya silakan aja gitu Om. Boleh. Ya. Ada lagi cukup? Cukup. Cukup kalau gitu ditunggu WA dan telepon dari teman-teman ya Om. Siap. Kita lanjut lagi. Ayo guys. Nah guys, untuk faktor selanjutnya adalah desain interior dan apa yang ada di dalam interiornya, men ya. Yoi. Katanya sih begitu. Sekilas nih selayang pandang, cielah selayang pandang. Ini semua dibikin hitam sampai ke bagian atas nih. Jadi kesan sportinya dapat banget. Di dalam juga kayaknya berasa gimana ya kalau semuanya dibikin hitam. Dan yang paling logis adalah kenapa gua suka semuanya dibikin hitam-hitam begini, nggak gampang kotor aja men. Paling kelihatan debu-debu ya tinggal dilap aja. Tapi kalau bercak-bercak itu kan nggak bakal terlalu kelihatan kalau di bagian hitam-hitaman begini. Terus belum lagi walaupun semuanya mungkin banyak tetap plastik-plastik standar lah ya. Mobil Indonesia kan emang begitu. Jangankan ini yang 250 juta, yang 400 juta juga banyak plastiknya men ya. Banyak. Ini ada plastiknya juga tuh. Tapi bukan plastik itu yang kita maksud. Kayak dashboard dan di bagian pintu tetap ada plastik-plastikan. Tapi nggak ada masalah ya. Karena kan desainnya menurut gue bagus. Bahkan finishingnya nih kayak gini nih dikasih model-model karbon. Terus ada sentuhan-sentuhan glossy-glossyan juga sedikit. Sentuhan di bagian sini juga sama tuh. Ada merah-merahnya karena ini varian RS. Menurut gue itu jadi nambah sisi estetikanya jadi lebih bagus. Belum lagi desainnya, terutama di bagian dashboard ini, kayak desain mobil-mobil yang lebih mahal ya. Apa tuh? Contoh kayak WRV, terus kayak BRV yang sekarang jadi N7X. Pokoknya intinya desainnya menurut gue jadi lebih mahal dibandingin harganya gitu. Karena yang di atasnya desainnya kayak begini jadi kerasa mahal kan. Nah lalu lanjut ke bagian jok juga menurut gue bagus sih modelnya, dia yang semi bucket gitu. Terus berasa lebar gitu, menurut gue enak. Walaupun bahannya bahan fabric begini nih, tapi ada aksen-aksen merah-merah gitu. Merah sama hitam kan jadi sporty ya, biasanya sih begitu. Nah untuk bagian setir enak nih pengaturannya, only di bagian sebelah kiri ada steering switch untuk pengaturan audio. Ya enak lah, jadi lebih simpel ya. Terus kelengkapannya juga menurut gue oke ya, audionya lumayan gede segini, terus bisa terkoneksi dengan smartphone lu juga, ada Android Auto, bahkan Apple CarPlay, lengkap banget secara koneksi. AC-nya juga sudah digital, walaupun belum auto climate, tapi ada Max Cool, jadi begitu lo masuk bisa langsung dingin lah sekali pencet ya. Di sini juga ada engine start stop karena dia sudah kilas. Mana tadi kuncinya? Nih, kuncinya pun menurut gue ini berasa mahal. Model-model kayak kunci-kunci yang mobil-mobil harga di atas ya. Terus yang mendukung juga sebenarnya ini transmisi CVT nih. Ya walaupun gue sukanya konvensional, tapi CVT oke lah kalau dipakai di mobil-mobil sekecil ini. Jadi kerasanya lebih halus ya. Dan kayaknya nggak ngoyo banget kalau mobilnya kecil kayak gini. Kecuali mobil-mobil yang gede pakai CVT gue agak gitu. Tapi ini oke lah. Bikin irit juga. Dan CVT benar, bikin irit. Selain penggerak depan, mobilnya juga nggak berat-berat banget, kecil. Terus penggeraknya pakai CVT, jadi lebih irit. Kalau ngomongin dimensi, gue ngatur deh. Nah pengaturannya rata-rata masih manual ya, tapi menurut gue lebih enak. Karena mobilnya kecil, tapi suasananya nggak berasa kecil. Gue punya headroom yang lumayan gede juga. Sekarang ke bagian belakang aja kali men ya. Yuk. Gue atur dulu segini ya. Ini nggak gue rubah ya men. Gue ada di baris kedua, which is ini bisa untuk 3 orang. Ada 3 headrest, 3 seat belt, lengkap. Dan tadi ngomongin dimensi, gue punya headroom yang masih cukup. Tinggi gue 165 cm. Anyway, gue di sini kerasanya ya cukup lega-lega aja. Joknya juga menurut gue enak. Terus gue punya legroom juga lumayan masih jauh. Jadi kalau driver di depan ngerasa kakinya panjang sekali,
Karena panjang kaki itu lebih baik daripada panjang tangan. Wow. Dia akan mundur ke sini mungkin, dan gue masih dapat. Ini masih jauh banget ya. Terus di bawah juga di sini tunnelingnya ada sih, tapi kecil. Jadi nggak akan terlalu mengganggu untuk orang yang duduk di baris kedua di bagian tengahnya. Menurut gue enak-enak aja. Dan visibilitasnya, baik tadi di depan maupun di belakang, cukup lega. Ke samping, ke depan, penglihatan juga cukup bagus sih. Di belakang, bagasi, cek aja deh. Pintunya bukannya udah elektrik ya guys. Dan di sini untuk naruh bagasi menurut gue lumayan gede ya men. Ini 3 koper gede sih masuk ya, karena lumayan dalam nih. Jadi kalau buat naruh nggak akan mentok ke pintu. Kadang-kadang nih kalau yang ininya rata tuh mentok ke pintu belakangnya ini guys. Tapi kalau ini kayaknya sih enggak nih. Ini untuk naruh ban serep pada di bagian sini, jadi nggak harus ngolong-ngolong ke bagian bawah. Tuh. Nah guys, faktor terakhir, faktor kelima, kenapa ini bisa jadi hatchback terlaris di Indonesia, yaitu adalah apa? Yang apalagi kalau bukan brand image Honda. Honda punya sejarah bagus di kelas sedan, di kelas hatchback. Kita bisa lihat lah, apalagi kalau ngomongin hatchback sampai hari ini, Estilo, Civic Nova masih goib harganya. Lu mau jual harga tinggi pun kayaknya masih banyak banget orang cari. Walaupun ada yang bilang ya kan nggak apple to apple karena dia perakitannya mungkin di mana ini di mana gitu. Tapi menurut gua Honda tetap punya sejarah yang sebagus itu di kelas ini, dan setelah kita coba menurut gua sih masih masuk akal kenapa ini mobil bisa jadi mobil hatchback terlaris di Indonesia. Belum lagi servis jaringannya lumayan luas juga. Salah satu yang terluas juga selain brand yang itu. Yang mana itu? Yang itulah. Ini juga banyak lah, apalagi di Honda Pradana Sawangan ini gede banget tuh. Kalau mau ke sini enak banget deh, test drive gampang, unit banyak, bengkelnya juga gede. Tapi bang katanya nih harga partnya mahal. Iya. Nggak gini, kalau lu bandingin yang ori sama yang KW, iyalah yang ori pasti kerasa mahal. Ya walaupun Honda ada juga sih yang jual KW-nya ya. Ada. Tapi mostly dia kebanyakan jualnya yang ori, dan orang juga belinya yang ori, makanya mungkin kerasa mahal. Kalau lu bandingin apple to apple, orinya Honda sama ori dari merek lain sama sebenarnya. Karena mungkin yang di sana lu bandinginnya sama yang KW. Wow. Dan satu lagi ya, kalau mau ganti spare part apapun itu, better lu pakai yang original aja. Kenapa? Karena harga mah udah nggak bohong. Ketika lu pakai biarpun dia lebih mahal, tapi dia punya durability yang lebih panjang. Durability dalam artian masa pakainya. Kalau lu pakai yang ori, masa pakainya bisa lebih panjang. Sebenarnya harganya jadi nggak semahal itu ketika lu sudah pakai, dan keamanan dan kenyamanannya pasti sudah lebih terbukti juga gitu guys. Teman-teman yang punya pendapat lain ya silakan aja komentar di kolom komentar. Yang mau pesan langsung kontak Om Arif ya. Telepon dulu, WA dulu, silakan aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Aduh, panas nih. Beli mobil yuk.